Aku ingin bicara. Dan Dwi Pangga belum pulang. Ada perlu apa? Nanti saya sampaikan. Aku di Pangkara Dasa dari Desa Tumangkar. Dwi Pangga sudah mempermainkan anakku. Dia telah mengkhianati cinta yang telah dijanjikannya pada Parwati. Iya, nanti saya sampaikan kalau Den Dwi Pangga pulang. Apa pesan Tuan? Suruh dia ke rumahku. Dia harus menyembah anakku untuk meminta maaf. Katakan itu semua kepadanya, jangan dikurangi. Kalau dia tidak mau datang, aku yang akan datang kemari. Akan kutebas lehernya. Katakan kepada Empu Hanggareksa untuk memperbaiki sifat anaknya yang seperti busuk itu. Belum kapok juga itu anak. Dan Dwi Pangga menggunakan keahliannya menulis syair hanya untuk memikat wanita. Dulu pernah seorang janda kemari menangis-nangis minta dikawini. Sudah 3 kali Kakang Kamandanu menulis syair untukku. Dan terus terang, hatiku mulai goyah. 3 kali? Dan kau belum memberi jawaban apapun? Aku malu. Aku sendiri tidak pernah menyangka Kakang Kamandanu mampu menulis syair begitu indah. Lalu, apa tindakanmu selanjutnya? Aku bingung. Apa tidak murahan wanita yang mendatangi rumah seorang perjaka? Tergantung. Kalau wanita itu mendatangi rumah perjaka hanya untuk mengemis cintanya, murah sekali perempuan itu. Kau kan tidak. Bahkan kau datang untuk memberi maaf yang dia minta, bukan? Dan saya dengar dari Nyi Rongkot, Kamandanu kemarin, katanya dia dikeroyok oleh Dangdi dan kawan-kawannya. Dikeroyok? Aku baru mendengarnya. Itu pun bisa menjadi alasan kau ke sana, ya? Tapi kau harus temani aku ya. Boleh, hanya sampai bertemu ya. Aku tidak mau hanya menjadi penonton kemesraan orang. Parwati! Parwati! Jangan dekat. Atau sengaja Kakang mau mempercepat aku untuk terjun ke dalam jurang ini. Parwati, jangan berpikir secepat itu. Bunuh diri hanya untuk seorang pengecut. Dari kemarin aku ingin menjelaskan kepadamu. Segalanya sudah jelas. Kau mengkhianati cintaku. Kau sudah berpaling pada garis Tumangkor Lor itu. Darimi yang kau maksud? Mungkin banyak lagi. Hanya kau yang tahu. Aku datang memetikmu cempakaku untuk kubawa serta ke dalam mimpi tidurku. Oh, Chandra, Kartika, datanglah ke langitku. Saksikan pengantin suci berpeluk rindu. Ketahuilah, Kakang. Bunga cempaka itu sudah berduri. Karena kelopaknya sudah luka ketika kau campakkan. Parwati, kau salah. Kau tidak tahu betapa suci cintaku padamu. Oh. Aku sangat mencintaimu, Kakang. Itu sebabnya aku ingin membunuhmu. Aku ingin hanya aku yang memiliki dirimu. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak tega.
Selamat siang, Nyi Rongkot. Temannya Ngger Kamandanu ya? Ada apa? Boleh kami ketemu dia, Nyi? Oh, tentu. Tapi Nyai sedang repot. Pergi saja sendiri ke belakang rumah. Biasanya dia sedang bermain dengan ayam piaraannya. Terima kasih, Nyi. Permisi. Mari. Ayo. Rati, kamu? Saya dengar Kakang Kamandanu sakit. Iya, hanya luka-luka sedikit, tapi sekarang sudah sembuh. Kakang berkelahi lagi sama Dangdi. Iya, sebagai laki-laki, pantang menolak tantangan. Terima kasih atas kedatanganmu, Rati. Maafkan kesalahan saya selama ini, Kakang. Setelah membaca syair-syairmu, saya baru tahu isi hatimu yang sebenarnya. Syair? Iya. Bukankah sudah 3 kali Kakang mengirimkan syair pada saya dalam keropak rontal lewat anak kecil? Sebentar, Rati. Ini ada kekeliruan. Sebab aku sama sekali tidak pernah menulis syair itu pada kamu. Jadi siapa yang mengirimkan ini? Siapa yang tega mempermalukan aku untuk datang ke sini? Rati, tunggu. Aku tidak tahu sama sekali tentang rontal itu. Tapi aku senang kalau kamu kemari. Rati, maafkan aku kalau salah. Bangga. Cepat turunkan aku, Kakang. Cepat Kakang pergi dari sini. Kenapa aku mesti lari? Aku merasa tidak bersalah. Turun! Maaf. Apa kesalahan saya? Masih belum tahu kamu kesalahanmu. Bergajul! Tukang pelet anak orang! Kau mempermainkan anakku Parwati. Kau telah mengkhianati cintanya yang suci dengan pelet syairmu. Nanti dulu. Ini salah paham. Saya sudah menjelaskan semuanya pada Dinda Parwati. Dan segalanya sudah beres. Tidak bisa! Aku tidak percaya kepada mulut yang penuh dengan bisa! Jadi, saya harus bagaimana? Tinggalkan Tumangkar sekarang juga. Dan jangan berani muncul lagi di sini. Kami akan menghajar kau kalau ketahuan kau di sini. Aku sudah muak dengan laki-laki buaya. Bapak! Pergi! Jangan salahkan aku, Parwati. Ayo. Kakang! Aku sangat malu, Ayah. Siapa yang tega menyakiti hatiku dengan menulis syair itu? Ayah mengerti, Nak. Tapi tidak perlu kamu terus tidak mau keluar rumah. Bukan salah kamu, kan? Dan barangkali penulis syair itu juga bermaksud baik untukmu
dan Kamandanu. Mungkin dia ingin mendamaikan pertengkaran kalian. Cuma caranya barangkali yang salah. Kamandanu! Apa maksudmu menulis syair-syair ini kepada Nari Rati? Hah? Jawab! Sabar. Aku ingin berbuat baik kepadamu. Aku ingin membuat hubunganmu dengan Nari Rati pulih kembali seperti sedia kala. Sudah kubilang, semua urusan pribadiku. Jangan ikut campur. Baik. Mulai sekarang, aku tidak akan peduli apapun yang terjadi pada dirimu. Itu lebih baik. Aku mampu menyelesaikan urusanku sendiri. Tapi hubunganku dengan Rati semakin kacau. Karena syair-syairmu. Lalu, aku harus bagaimana? Semua sudah terjadi. Mulai sekarang, kita harus menjaga sikap masing-masing. Tidak usah saling mencampuri urusan orang lain. Dengar itu. Jangan turut campur dengan urusan orang lain. Ger, Anak liar. Ditolong malah marah-marah. mestinya kamu kasih tahu dulu sama Kamandanu. Jadi dia bisa menjawab pada Nari Rati. Akibat dia tidak tahu menau, niat Nari Rati yang datang barangkali mau berdamai, malah jadi tersinggung. Aku akan minta maaf pada Nari Rati. Akan kujelaskan duduk masalah yang sebenarnya. Apa Ger Kamandanu setuju? Ini urusanku dengan Nari Rati. Aku tidak mau lagi punya urusan dengan adik Kamandanu. Ini permintaan dia sendiri. Selamat pagi. Pagi. Anda yang bernama Nari Rati? Oh, bukan. Saya temannya. Tuan dari mana? Saya Arya Dwi Pangga, dari Desa Kurawan. Tuan pasti kenal Arya Kamandanu. Saya kakaknya. Saya mau menjelaskan persoalan adik saya. Silakan masuk. Saya akan memberitahukan Nari Rati. Terima kasih. Katakan saja padanya, aku tidak mau lagi ada urusan dengan Kamandanu. Temui saja, Rati. Dia bilang akan menjelaskan persoalan Kamandanu. Mungkin tentang syair itu. Aku sudah muak dengan semua itu. Ayolah, Rati. Orangnya lebih tampan dari Kamandanu. Dan jauh lebih sopan. Nah, Tuan Dwi Pangga, ini Nari Rati. Oh iya, maaf. Sebenarnya saya sudah tidak mau lagi berurusan dengan adik Tuan. Ini urusan saya pribadi, Rati. Saya minta maaf. Karena sayalah sebenarnya yang mengirim syair itu.
Memang, syair itu telah membuat dia sakit hati dan tidak mau keluar dari biliknya. Iya. Semua salah saya. Saya harus mendapatkan maafnya. Putih bunga ilalang seputih cintaku. Semilir angin meniupkan tembang asmaradana. Merasuk sukma menebar renjana. Oh, Kamajaya. Oh, Kamarati. Sulit aku menolak panah-panah cintamu. Yang kau hujam ke ulu hati menjadi benih, tumbuh mengakar pohon asmaraku. Jangan kau ganggu mimpiku dengan wajahmu, Kakang Dwi Pangga. Cintaku hanya untuk adikmu. Aku tahu pintu kamarmu rapat terkunci. Tapi aku akan mengetuknya beribu kali. Seisi bumi dan langit 7 petala jadi saksi. Penyesalan Dwi Pangga memadati rongga hati. Narirati, kau sebongkah batu karang tegar. Tapi kesabaranku adalah tegas. Air mata yang pelan akan menembus keras hatimu. Rinai hujan sore seperti air mata kesedihan. Tanpa angin, tanpa pelangi. Itulah tangis harapanku yang sia-sia. Ku telusuri dingin malam, hanya berselimut bayang-bayang wajahmu. Oh, Kakang Dwi Pangga, hentikan syair-syairmu. Aku tidak tahan lagi. Sepanjang malam, aku selalu gelisah memikirkanmu. Apakah kau sengaja untuk menyiksaku? Ada apa, Palastri? Surat dari Narirati. Aku akan segera ke sana.
Sudah agak lama aku hanya membuat alat pertanian. Tapi dengan mutu wajah yang lebih baik daripada yang biasa dibuat. Mengapa? Padahal kata ayah, semua senjata yang dibuat oleh paman pasti hebat. Membuat alat pertanian adalah pengabdian kepada rakyat. Sedangkan membuat senjata adalah pengabdian kepada hawa nafsu. Yang akhirnya akan menyengsarakan rakyat sendiri. Tapi paman, kemakmuran rakyat pun akan menjadi porak-poranda kalau tidak diperhatikan oleh para prajurit dengan senjata mereka. Dari gangguan musuh yang akan menjarah kemakmuran itu. Kamandanu, otakmu memang jernih. Tapi, tahukah kamu? Banyak empu, termasuk ayahmu, membuat senjata pusaka secara berlebihan dari yang dibutuhkan. Membuat senjata kan kepengnya lebih banyak toh guru. Bahannya sama. Harganya sama. Capeknya juga sama guru. Tapi kalau membuat alat pertanian seperti arit, pacul, lebih murah guru. Itulah yang mau kuomongkan, Wiro. Niatnya yang sudah berubah. Banyak empu yang sudah silau oleh kemilau manisnya harta. Seperti ayahmu. Anugerah dari Kertanegara akan semakin menjerat dia menjauh dari kesucian seorang empu. Loh, siapa toh guru yang tidak tergiur pada harta benda? Siapa orangnya yang tidak tergiur pada gelimang harta benda? Saya juga mau loh guru. Ku pecat nanti kamu, Wirot. Biarkan mereka iri melihat kita berpagut mesra. Bunga-bunga bahagia. Aduh. Kakimu? Aku takut, Kakak. Aku harus menyedot bisa ular yang masuk ke pembuluh darahmu. Kita harus cari tempat. Ke Candi Ulandit saja, Kakak. Iya. Tidak apa-apa. Tahan sedikit. Daripada kakimu membusuk. Dangdi. Rupanya, bukan cuma kepada Kamandanu kau jajakan cintamu, Narirati. Betapa murah harga dirimu. Betapa gampang kamu digandeng orang. Dangdi. Kakak, dia telah menghina aku. Apa urusanmu dengan kami? Oh, maaf. Saya hanya kebetulan lewat dan mendengar rintihan seorang gadis. Ternyata bukan siapa-siapa. Kalau tidak salah, tuan ini kakaknya Kamandanu. Apa benar? Kalau benar, kenapa? Tidak apa-apa. Saya hanya kagum. Ternyata tuan tega. Selamat siang. Dia pasti akan menyebarkan berita ini dengan bumbu sebacin mulutnya. Tidak usah khawatir, Narirati.
Aku akan menepis berita itu. Siapapun tahu betapa bengal dan liciknya anak kepala desa Manguntur itu. Hei, Kamandanu. Kamu masih berada di sini, sementara kekasihmu menunggu di Candi Welandit. Kau sekarang tidak usah mencari gara-gara lagi, Dangdi. Keroyokanmu tempo hari belum bisa mengalahkan aku. Sekarang aku siap meladeni kamu lagi. Sendiri ataupun keroyokan. Maafkan aku, Kamandanu. Aku menyesal. Sekarang aku baru menyadari bahwa cinta tidak bisa dipaksa. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu padamu. Cepat katakan. Atau kau melakukan sesuatu pada Narirati di Candi Welandit. Ingat, Dangdi. Kemanapun kau akan kukejar. Kalau berani mencelakakan Narirati. Sama sekali tidak. Sumpah. Kalaupun ada, itu pasti bukan aku. Pergilah sendiri ke sana. Kamandanu, seekor serigala telah tidur bersamamu dan menerkam sebelah pahamu. Tapi kamu tidak merasakan. Kasihan. Serigala. Serigala. Biasanya setiap sore aku selalu menikmati pelangi dari candi ini. Kita nikmati pelangi itu sekarang, Rati. Kita berdua. Jangan sampai kau kehilangan sesuatu yang indah dalam hidupmu. Tidak, Kakang. Syair-syairmu jauh lebih indah dari pelangi. Bacakan sekali lagi untukku, Kakang. Jauh, gembaraku mencari cinta. Ke pelosok desa, ke kaki Cakrawala. Tak ada apa-apa. Di latar Candi Welandit, ku engkau. Dan kupuaskan dahaga. Rati, kau tertidur? Aku hanya terpejam, Kakang. Akan kubaringkan kau di atas buah alam. Dan kutunggui tidurmu 1000 malam. Apa yang ingin kau lakukan, Kakang? Awas, jangan nakal. Kalau aku nakal, aku akan menjerit. Tidak ada seorang pun yang akan mendengar jerit bahagiamu. Akulah yang mendengar jerit itu. Kakang Kamandanu. Rupanya benar kata Dangdi. Aku telah tinggal serumah dengan seekor serigala. Dan ternyata serigala itu telah menerkam daging pahaku sendiri. Kalau aku seekor serigala, maka kau adalah seekor keledai yang paling... Bahkan menjaga paha sendiri pun kau tidak mampu. Maling! Nilaimu lebih busuk daripada pencuri ayam. Kamandanu, pelihara sedikit bicaramu. Ada seorang wanita di sini. Apa bedanya?
Aku tidak pernah menaburi mulutku dengan bunga supaya tercium wangi seperti kamu yang selalu membedaki syair-syair untuk memikat wanita. Kamandanu, tidak pantas kau bicara kasar pada saudara tuamu. Aku tidak mempunyai kakak yang berhati busuk seperti kamu. Baik. Sekarang, apa maumu? Ini mauku. Kakang Dwi Pangga, hentikan. Jangan berkelahi. Kakang Dwi Pangga tidak bersalah. Semua ini salahku. Aku tidak mau kalian berkelahi karena aku. Kakang Kamandanu, aku memang mencintai Kakang Dwi Pangga. Maafkan aku. Narirati. Kakang Kamandanu, maafkan aku. Semuanya telah mempermainkan aku. Kau juga telah mempermainkan aku, Dewa. Tidak adil. Tidak adil. Kau tidak adil. Siapa kamu? Yang jelas bukan dewa. Tapi aku tidak suka kau memaki-maki dewa. Dengan kamu. Ayo. Bunuh. Bunuh aku. Aku memang sudah bosan hidup. Ayo bunuh. Ayo. Aku tahu kamu pasti kaki tangan dewa. Rugi tanganku membunuh pemuda berjiwa bekicot macam kamu. Tidak ada kebanggaan seujung kuku pun aku membunuh pemuda kusut seperti kamu. Lebih terhormat aku membunuh seekor babi hutan. Karena dagingnya bisa kupanggang. Hei, mau kemana kamu? Ingat kata-kataku. Hanya pemuda setegar Gunung Karanglah yang mampu menguasai bumi. Jangan suka menyalahkan orang lain. Keadaan, apalagi dewa. Periksa dirimu. Rubah yang kurang beres. Maka kau akan menjadi manusia tangguh di muka bumi ini. Keberhasilan para narpati serta senopatiku yang gagah berani itu tidak akan mulus tanpa memiliki senjata pusaka. Untuk itu, aku sangatlah menghargai Empu yang dengan sangat tekun telah menciptakan senjata-senjata pusaka untuk mereka.
Untuk jasanya yang tidak terkira itu, aku hanya bisa memberi hadiah yang nilainya jauh lebih sedikit dibanding rasa terima kasihku yang hampir tidak bisa diukur dengan angka. Empu Hanggareksa, mendekatlah kepadaku untuk menerima sedikit anugerah dariku. Kalau saja Kakang Kamandanu punya keberanian untuk datang dan minta maaf, aku tidak akan mengalami hal seperti ini. Kenapa kau kembali bimbang, Rati? Kau bilang dengan Dwi Pangga kau telah menemukan kebahagiaan. Iya, tapi di atas kehancuran hati Kakang Kamandanu. Sebenarnya, siapa yang paling kau cintai? Jujur, Rati, dari lubuk hatimu. Kakang Dwi Pangga setiap hari selalu menyiramku dengan syair-syairnya, yang selalu menyanjung diriku. Aku selalu merasa di atas awang-awang bila bersamanya. Lalu, bagaimana dengan Kamandanu? Dia memang tidak pernah secuil pun memujiku. Dia juga tidak pernah membacakan selarik syair pun untukku. Tapi sorot matanya memancarkan kehangatan cinta yang tulus, tanpa basa-basi. Aku benar-benar tidak mengerti padamu, Rati. Tidak mungkin kau mencintai dua orang sekaligus. Pelangi itu sudah tidak ada lagi, dan tidak akan pernah muncul lagi. Nyi, Dari mana saja, Den? Kalau mau nggak pulang, Mbok Nyi Rongkot dikasih tahu biar nggak menunggu-nunggu. Pasti kamu capek. Mari Nyai pijit. percuma Nyi. Saya sudah bosan melihat rumah ini. Hatimu yang sedang sumpek. Jangan salahkan rumah. Aku ingin pergi jauh. Sejauh yang ingin ku tempuh. Dan aku ingin melupakan tempat ini selamanya. Loh, kok jadi ngawur? Apa persoalannya? Bertengkar lagi sama kakakmu? Kamandanu, dulu Nyai juga pernah punya pikiran seperti kamu. Marah, resah, kepengen minggat dari rumah, kabur meninggalkan kampung halaman, bahkan pernah mau bunuh diri. Karena kecewa kepada hidup, kecewa kepada kenyataan. Tapi kemudian, Nyai bertemu seorang biksuni yang memberi wejangan pada Nyai bahwa semua apa yang kita alami dalam hidup sudah mempunyai garis nasib yang diukir dewa di surga. Apalagi yang bersangkutan dengan lahir, mati, dan jodoh. Semua sudah diatur oleh pemilik hidup. Saya sudah tahu, Nyi. Yang saya sesalkan adalah ketegaan Kakang Dwi Pangga merebut kekasihku. Artinya kamu belum tahu
bahwa kakakmu Dwi Pangga merebut Narirati dari tanganmu. Itu semua ditentukan oleh Dewata Agung. Kalau begitu Dewa tidak adil. Lebih banyak memihak pada Kakang Dwi Pangga. Memberikan suatu kebahagiaan padanya dengan menghancurkan saya. Tidak, kamu keliru. Sang Pencipta itu maha adil. Sangat adil kepada makhluk ciptaannya. Kakakmu hari ini diberi kebahagiaan untuk mendapatkan cobaan pada saat yang lain. Dan sebaliknya untuk kamu. Sepertinya saya tidak kuat untuk menghadapi cobaan ini di rumah. Lelaki itu harus kuat. Dan lelaki yang kuat adalah yang tidak goyah ketika mendapatkan cobaan apapun. Kakang Kamandanu, ada seorang wanita menunggu di pura dekat pasar. Terima kasih. Kamandanu, Narirati sakit. Aku sudah tidak ada urusan dengan dia. Dengarkan Palastri. Sebenarnya kamu harus memberitahukan dia pada Kakang Dwi Pangga. Dia sakit karena telah merasa menyakitimu. Lantas? Dia mau kau menemuinya. Buat apa? Untuk lebih menyakitiku? Atau untuk lebih menghancurkan hatiku? Tanyakan pada dia. Apa salahku padanya? Sampai dia tega membuatku seperti ini. Kamandanu, dengar dulu Kamandanu. Dia ingin minta maaf padamu. Dia takut sakitnya akan membawa kematian. Sakitnya parah? Sudah 1 minggu dia tidak menyentuh makanan. Dia selalu mengajak duduk di padang ilalang. Dan kadang-kadang di Candi Welandit. Karena mengira kau ada di sana. Saya tidak mau ke tempat itu lagi. Dan tak akan pernah aku ke tempat itu lagi. Hatiku terasa tersayat. Setiap kali melihat bunga ilalang. Melihat candi dan juga pelangi. Mana adikmu? Sudah 3 hari tidak pulang, Ayah. Makin liar saja anak itu. Rongkot. Oh, Gusti Empu sudah datang. Kemana Kamandanu? Tadi malam pulang. Besok pagi-paginya sudah pergi lagi. Saya tidak tahu kemana. Sebagai pengasuh seharusnya kau tahu. Kemana Kamandanu pergi? Lawong, kalau ditanya marah, Nyai jadi takut. Tapi memang, belakangan ini kelihatannya Den Kamandanu murung terus. Dan sepertinya dia tidak betah di rumah. Alangkah besar anugerah Baginda terhadap kita. Lihat, ini semua karena pekerjaan ayah sebagai seorang empu.
Itulah sebabnya. Mengapa ayah mau supaya kau juga Kamandanu meneruskan pekerjaan ayah. Bahkan seorang adipati pun belum tentu menerima anugerah sebanyak ini. Jangan permainkan perasaanku, Rati. Aku tidak tahan. Aku akan tersiksa selama-lamanya kalau kau melakukan ini. Ini justru merupakan ungkapan kebahagiaanku, Kakang. Beban dosa yang selama ini menyiksa di dalam dadaku telah sirna. Terimalah kalung ini, Kakang. Aku ingin sebagian dari diriku kau miliki. Kalung ini pemberian dari ibuku, yang dikalungkan di leherku sejak aku masih bayi, sebagai lambang keturunan. Aku akan menjaga batu ini seperti menjaga kamu, Rati. Semoga kamu berbahagia bersama Kakang Dwi Pangga. Kamu dicari ayah. Kakang Dwi Pangga, aku mau berbicara padamu. Ini antara kita. Aku merelakan Nari Ratih menjadi milikmu. Jaga dia baik-baik. Aku tidak mau mendengar kalau kau menyakitinya. Dengan berlaku serong misalnya. Kalau itu terjadi, aku tidak segan-segan akan menghukummu, Kakang. Aku bersumpah akan menjaga Ratih. Bawa semua emas Kertanegara ini, Anggareksa. Sekeping pun aku tidak ingin memilikinya. Jangan berlebihan, Kakang. Aku tidak mau mengangkangi semuanya. Karena di sini ada hak Kakang. Banyak senjata pusaka ciptaan Kakang yang dikirim ke Singasari melalui tanganku. Semua ku kerjakan untukmu. Bukan untuk Kertanegara, karena kamu adalah adik seperguruanku. Dan ku minta agar kamu tidak berusaha untuk merubah sikapku yang tidak suka pada kebijaksanaan Sang Prabu. Baik. Kita sudah sangat berselisih jalan. Ya. Bahkan kita sudah berselisih paham. Matamu sudah mulai silau oleh kemilau emas. Kakang, selama uang ini bukan hasil rampokan, aku tidak pernah merasa malu menyimpan hartaku yang kudapat dari keahlian dan tenagaku sendiri. Selamat tinggal, Kakang.
sudah, tidak apa-apa. Pakai kembali kainmu. Ayo keluar, Nduk. Muntahkan di luar. Apa sakitnya, Nyi? Apa sakitnya? Anakmu hamil. Sudah hampir 3 bulan. Rati! Rati! Siapa lelaki itu? Katakan! Jawab! Jawab, Rati! Jawab! Atau aku bunuh kamu! Cukup, Guru. Rati sudah cukup menderita. Dia telah melemparkan kotorannya ke mukaku. Ini rupanya balas budinya atas kasih sayangku selama ini. Sudah, malu. Makin kau ribut, aib keluargamu makin menyebar. Rati, kau bisa pulang sendirian kan? Kalaupun kau temukan lelaki yang menghamili Rati, tidak usah kau gunakan kekerasan. Tidak bisa. Tidak bisa. Dia harus menerima hukuman dariku. Dia telah merampok kesucian anakku. Dan itu sama dengan menghinaku, menghancurkan martabatku. Dan dia harus dihajar. Kau lihat bukit itu? Di sana terkandung biji besi yang paling bagus di kawasan Singasari. Sampai gelang-gelang. Dan tidak akan habis digali sampai 7 turunan. Itulah sebabnya aku mau kau dan Dwi Pangga meneruskan pekerjaanku. Kanjeng Prabu Kertanegara telah mengangkat ayah sebagai empu resmi Singasari. Dan pasti akan mengangkat kalian berdua untuk menggantiku. Aku akan ke petelasan guruku Empu Sasi di Bukit Selasih. Kau pulang saja dulu. Dan jangan keluyuran lagi. Baik, Ayah. Kamu tahu rumah Empu Hanggareksa? Itu anaknya. Hei! Sini kamu. Kamu Kamandanu anak Empu Hanggareksa? Benar. Kurang ajar kamu! Anak seorang empu, tapi kelakuanmu lebih rendah dari maling pasar! Apa? Saya mencuri apa dari Bapak? Jangan banyak mulut! Kau harus menerima hukuman yang setimpal! Aku mau dihukum? Bagaimana aku mau dihukum? Aku belum tahu apa kesalahanku. Kamu telah menghamili anakku! Bukan saya. Bapak salah alamat. Bukan saya. Jangan banyak mulut! Hei orang tua, dengar dulu pembelaan orang sebelum kamu menghukum. Jangan main hantam saja. Siapa kamu? Tapi aku kenal suaramu. Dia sudah menjawab bahwa bukan dia yang melakukannya, tapi kamu terus menghajarnya. Dia anak Hanggareksa. Jadi dialah yang menghamili dari Rati. Anak Hanggareksa itu ada 2. Artinya kalau yang satu tidak mengaku, kamu tanya yang satu lagi. Jadi bukan kamu. Dari tadi kan saya sudah bilang, bukan saya.
Sudah 2 kali kau hancurkan pintu kamarku, Kamandanu. Kau benar-benar serigala liar. Buas! Kepat kamu. Apalagi ini? Akan kulaporkan ke ayah perbuatanmu, Kamandanu. Kau telah merusak kesucian seorang gadis sebelum kepelaminan. Itukah cinta yang kau bangga-banggakan melalui syairmu yang indah itu? Hah? Kalian benar-benar denawa. Kamandanu, apa maumu menyerang kakakmu sendiri? Hah? Jawab. Perbuatan kalian tidak pantas untuk putra seorang empu. Lakukan. Apa maumu sebenarnya, Kamandanu? Apa? Jawab. Suruh Kakang Wibangga menjawabnya, ayah. Kenapa sampai seorang adik berani mengobrak-abrik kamarnya? Anggareksa! Keluar! Anakmu akan kuhajar kalau kau tidak sanggup mengajarnya! Keluar! Mana anakmu? Katakan. Apa salahnya? Jangankan menghajar. Membunuhnya pun aku sanggup. Kalau memang kesalahannya sepadan untuk itu. Dia telah menghamili anakku. Apa itu patut dilakukan oleh anak seorang empu yang terhormat dan tersohor di seluruh negeri Singasari? Kemana saja kamu? Sehingga anak perempuanmu bisa hamil. Hah? Apakah kau lepas begitu saja seperti kau melepas kerbau-kerbomu? Seorang maling yang lihai akan mampu mencuri kepeng emas yang kamu simpan di dalam peti. Meskipun seluruh pintu dan jendela rumahmu sudah dipalang kayu. Kali ini mulutmu yang harus dihajar. Begitu keadilan seorang empu. Wibangga! Kamu harus dihajar. Sabar. Anakku ada 2. Bukan cuma dia. Dia yang melakukan. Aku sudah menanyai Kamandanu, dan dia menolak. Benar? Kau mengambil anak orang itu? Saya akan mengawini dia, ayah. Kami sudah saling mencintai. Kurang ajar. Aku serahkan anakku untuk kau hukum.